Oke teman-teman, sahabat Lupis Channel, kali ini kita akan belajar terkait materi, definisi, dan kawasan dari teknologi pembelajaran. Sebelumnya, kalian pasti beranggapan bahwa teknologi pembelajaran itu adalah sebuah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi atau pembelajaran yang di dalamnya menggunakan full dari IT. Tapi setelah melihat video ini, kalian pasti akan paham tentang apa sih definisi dan kawasan dari teknologi pembelajaran. Oke, kita mulai. Silahkan disimak dengan seksama terkait materi dari teknologi pembelajaran, dilihat dari definisi dan kawasannya. Oke, definisi teknologi pembelajaran. Dilihat dari secara etimologi, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu technologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan techne sebagai dasar kata teknologi berarti art, keahlian, keterampilan, dan ilmu. Jadi secara etimologi, definisi dari teknologi pembelajaran yaitu berarti bahwa penanganan sesuatu permasalahan di sini ya dilihat, kemudian dengan menggunakan art atau seni, kemudian keahlian, keterampilan, dan ilmu. Kemudian secara terminologi, teknologi pembelajaran adalah suatu proses yang kompleks dan terpadu yang meliputi manusia, prosedur, ide, alat, dan organisasi. Untuk apa? Yaitu untuk menganalisis masalah serta merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola usaha pemecahan masalah yang berhubungan dengan segala aspek belajar. Oke, dari dua jenis definisi teknologi pembelajaran ini, kita sedikit punya gambaran ya terkait dari definisi teknologi pembelajaran. Jadi, kalau secara terminologi, teknologi pembelajaran itu adalah suatu usaha atau proses yang kompleks dan terpadu meliputi dari manusia, prosedur, ide, alat, dan organisasi. Untuk apa? Yaitu untuk menganalisis masalah-masalah pembelajaran. Selain untuk menganalisis, kita juga menjadi suatu pengelola, kemudian dan memiliki usaha untuk bagaimana memecahkan permasalahan tersebut. Definisi teknologi pembelajaran menurut AICTE. AICTE itu apa? Nah, AICTE adalah sebuah asosiasi yang menaungi terkait dari segi teknologi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Definisi teknologi pembelajaran menurut AICTE ada beberapa tahun ya, mulai dari tahun 1963 sampai yang terakhir adalah 2004, memiliki definisi yang berbeda-beda. Oke, kita simak. Untuk yang pertama yaitu terkait tahun 1963. Definisi teknologi pembelajaran menurut AICTE adalah komunikasi audiovisual adalah cabang dari teori dan praktek pendidikan yang bertujuan untuk mendesain dan menggunakan pesan guna mengendalikan proses belajar. Kegiatannya meliputi apa saja? Yaitu yang pertama adalah mempelajari kelemahan dan kelebihan yang unik maupun relatif dari sebuah pesan, baik cetak maupun non-cetak, yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran. Di sini disebut kata pesan. Pesan itu yang dimaksud adalah materi pelajaran. Jadi, pada tahun 1963, definisi teknologi pembelajaran ini adalah suatu cabang teori dan praktek pendidikan yang bertujuan untuk mendesain dan menggunakan pesan. Jadi, teknologi pembelajaran itu adalah suatu teori dan praktek untuk mendesain tentang materi yang akan diajarkan kepada siswa, kemudian dan menggunakan pesan tersebut untuk mengendalikan proses belajar. Definisi tahun 1963 ini menjadi awal mula perubahan nama dari Department of Audiovisual Instruction menjadi Association for Educational Communication and Technology. Jadi, tahun 1963 ini merupakan awal terbentuknya AICTE atau Association for Educational Communication and Technology. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1970,
Teknologi pembelajaran mengalami sebuah perubahan definisi dan yang tentunya adalah kegiatan dari teknologi pembelajaran itu ya. Kalau di tahun 1970 ini adalah teknologi pembelajaran adalah sebuah pengembangan. Jadi pengembangannya meliputi apa? Yaitu riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan, pemanfaatan terkait dari teknologi pembelajaran. Jadi di sini pada tahun 1970 ini fokus kepada pengembangan ya, pengembangan riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan, dan pemanfaatan. Yaitu tentang apa? Yaitu komponen sistem pendidikan. Oke, komponen sistem pendidikan itu meliputi apa saja? Yaitu pesan atau materi, kemudian orang. Nah, orang ini ada dua ya, pendidik dan peserta didik. Kemudian bahan, peralatan, teknik, dan latar. Serta pengelolaan usaha pengembangan, yaitu organisasi dan personil, secara sistematik dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan belajar. Oke, definisi tahun 1970 ini adalah tentang pengembangan dari desain, riset, produksi, evaluasi, dukungan, pemanfaatan. Dalam hal apa? Yaitu terkait komponen sistem pembelajaran. Nah, di sini tahun 1970 ini lebih kompleks lagi ya, yaitu tentang teknologi pembelajaran dari definisi ICT. Kemudian berlanjut lagi di tahun 1994, definisi teknologi pembelajaran ini adalah merupakan sebuah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar. Definisi ini sekaligus memberi arah kawasan atau bidang kajian teknologi pembelajaran. Jadi, pada tahun 1994, teknologi pembelajaran ini fokus kepada 5 ranah, yaitu ranah desain, ranah pengembangan, ranah pemanfaatan, ranah pengelolaan, serta ranah evaluasi. Nah, jadi, di tahun 1994 ini, fokus ya, teknologi pembelajaran itu meliputi 5 ranah tersebut. Oke, 5 ranah itu akan kita bahas di video kali ini. Jadi nanti simak terus ya sampai habis, jangan sepotong-sepotong memahami video ini agar kita lebih memahami definisi dari teknologi pembelajaran. Kemudian tahun 1994 berkembang lagi di tahun 2004, yaitu teknologi pembelajaran adalah studi dan praktek etis dalam rangka memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka menciptakan, memanfaatkan, menggunakan, mengelola, dan mengoptimalkan sumber-sumber teknologi dengan tepat. Jadi, di tahun 2004 ini, teknologi pembelajaran lebih fokus kepada bagaimana cara mengelola sumber-sumber teknologi, di mana pada tahun 2004 ini sudah bermunculan teknologi-teknologi yang terbaru. Jadi ada perkembangan teknologi yang cukup drastis, mulai dari diawali dengan adanya komputer yang menggunakan sistem operasi Windows yang sebelumnya dengan menggunakan DOS itu sangat berbeda sekali dari segi tampilan, sistem operasi, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu terkait tujuan utama teknologi pembelajaran. Setelah tadi kita membahas tentang definisi teknologi pembelajaran dari tahun, sekarang kita mengetahui atau belajar tentang apa sih tujuan utama dari teknologi pembelajaran. Oke, tujuan utama dari teknologi pembelajaran adalah untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Oke, jadi perlu dipahami ya, tujuan utama teknologi pembelajaran adalah hadir untuk memecahkan masalah belajar untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Kemudian, adanya perubahan yang relatif permanen pada pengetahuan atau perilaku seseorang karena adanya pengalaman. Kemudian, yang ketiga yaitu teknologi pembelajaran sebagai perangkat lunak atau software teknologi yang berbentuk cara-cara yang sistematis dalam memecahkan masalah pembelajaran yang semakin kompleks dan mempunyai peran penting dalam dunia pendidikan. Jadi, tujuan utama teknologi pembelajaran yang ketiga ini adalah teknologi pembelajaran hadir sebagai perangkat lunak atau software teknologi. Berarti, teknologi pembelajaran juga memanfaatkan hasil-hasil dari perkembangan teknologi informasi. Contohnya, pembelajaran dengan menggunakan
pembelajaran interaktif dengan menggunakan Micromedia Flash atau menggunakan PowerPoint, menggunakan software-software yang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian, aplikasi praktis teknologi pembelajaran dalam pemecahan masalah belajar mempunyai bentuk yang konkret dengan didukung adanya sumber belajar yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Oke, selanjutnya yaitu kawasan teknologi pembelajaran. Definisi tahun 1994 dirumuskan berlandaskan atas 5 bidang atau 5 ranah dalam teknologi pembelajaran. Oke, tadi kita sudah bahas ya tentang definisi tahun 94. Ada 5 ranah, yaitu apa aja? Ya, desain, kemudian pengembangan, kemudian pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Oke, kita akan bahas dari kelima desain ini agar kalian paham sepenuhnya tentang kawasan dari teknologi pembelajaran. Berikut ini adalah hubungan antara kawasan dari teknologi pembelajaran. Jadi dari kelima kawasan itu memiliki hubungan dan keterkaitan antara kawasan desain, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan pengembangan. Dan dari kelima ranah ini atau 5 kawasan ini adalah merupakan sebuah teori dan praktek. Ada teori tentang desain dan nanti akan dipraktekkan dalam proses pembelajaran. Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang kawasan dari teknologi pembelajaran. Oke, ini adalah penjabaran dari kawasan teknologi pembelajaran. Oke, kita bahas tentang desain dulu, atau desain itu adalah rancangan ya. Rancangan, kegiatannya apa aja? Itu mulai dari rancangan sistem pembelajaran, rancangan pesan atau rancangan materi, kemudian ada strategi pembelajaran, dan ada karakteristik siswa belajar. Jadi dalam ranah kawasan, dalam ranah rancangan, itu teknologi pembelajaran membahas tentang rancangan dari sistem pembelajaran. Kemudian rancangan pesan, rancangan strategi pembelajaran, dan karakteristik siswa belajar. Kemudian dalam tahap pengembangan atau dalam kawasan ranah pengembangan, yaitu terkait dari teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi komputer, dan teknologi terpadu. Nah, ini adalah tentang pengembangan dalam teknologi pembelajaran. Ini kalau kita kemarin menyimak video tentang media pembelajaran, pasti paham ya. Ini ada teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi komputer, dan teknologi terpadu. Ternyata itu termasuk dalam ranah pengembangan. Oke, kemudian di ranah pemanfaatan. Ranah pemanfaatan ini terdiri dari pemanfaatan media, kemudian difusi pembaharuan, kemudian implementasi, pelembagaan kebijakan atau aturan. Kemudian di ranah pengelolaan, yaitu pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi. Kemudian di ranah yang kelima, yaitu ranah evaluasi, yaitu teknologi pembelajaran hadir dalam mengatasi sebuah permasalahan dalam proses belajar, yaitu dalam ranah evaluasi meliputi analisis masalah, analisis pengukuran acuan kriteria, kemudian adanya evaluasi formatif, dan ada evaluasi sumatif. Oke, ini adalah kelima ranah dari teknologi pembelajaran. Dari kelima ranah ini, kita akan membahas satu persatu, yaitu terkait ranah rancangan, ranah pengembangan, ranah pemanfaatan, ranah pengelolaan, dan ranah evaluasi. Tetapi untuk video ini kita cukup membahas sampai di sini, kemudian materi selanjutnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Semoga penjelasan singkat dari definisi dan kawasan dari teknologi pembelajaran ini memberikan pemahaman kita tentang teknologi pembelajaran yang awalnya kita hanya mengetahui bahwa atau mengira-ngira teknologi pembelajaran itu merupakan suatu pembelajaran dengan menggunakan IT atau pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Nah,
sekarang kita sudah punya gambaran ya tentang definisi dan kawasan teknologi pembelajaran. Ternyata tidak hanya sesimpel itu. Jadi teknologi pembelajaran itu sangat luas sekali ranahnya, sangat luas sekali cakupannya. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.